Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Afsya Channel. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada hari ini kita akan mengkaji fikih praktis. Dan hal yang akan kita kaji pada hari ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ikhwati wa akhwati fillah, setidaknya ada 9 hal yang dapat menyebabkan puasa kita batal. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam 5 lubang yang kita miliki. Apa 5 lubang tersebut? 5 lubang tersebut adalah mulut, kemudian yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat adalah lubang tempat keluarnya air kecil, dan yang kelima adalah lubang tempat keluarnya air besar. Lantas bagaimana memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang tersebut bisa menyebabkan puasa kita batal? Yang pertama adalah mulut. Sebab yang menjadi batalnya puasa ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut adalah ketika hal tersebut kita telan. Jadi kata kuncinya adalah kita telan. Sebagai contoh misalnya ketika kita berkumur-kumur pada saat wudhu. Berkumur-kumur pada saat wudhu tidak membatalkan puasa selama air yang ada dalam mulut kita tidak kita telan. Akan tetapi berbeda halnya jika air yang ada dalam mulut kita telan, maka hal tersebut menjadi penyebab batalnya puasa kita. Kemudian yang kedua, contoh lain adalah ketika kita memasukkan sesuatu yang lain. Misalnya kita memasukkan permen ke dalam mulut kita. Selama permen tersebut tidak kita telan, maka puasa kita tidak batal. Akan tetapi jika permen tersebut kita telan, maka puasa kita tersebut menjadi batal. Lantas di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika terjadi kecelakaan atau terjadi sesuatu yang di luar perkiraan kita. Misal, ketika kita sedang berwudu, berkumur-kumur. Pada saat kita berkumur-kumur, terjadi sesuatu hal yang dapat mengagetkan kita, sehingga air yang ada dalam mulut kita tertelan tanpa sengaja. Maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena berkumur-kumur ketika berwudu itu merupakan sunnah, dan sunnah merupakan suatu perintah. Maka hal tersebut jika tanpa disengaja tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Berbeda halnya ketika kita memasukkan permen ke dalam mulut kita, dan tanpa kita sadari terjadi sesuatu hal yang itu menyebabkan kita kaget, sehingga permen yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu tertelan. Walaupun tanpa sengaja, jika itu terjadi, maka puasa kita batal. Jadi di situ terletak perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam hidung dengan sengaja. Sebagai contoh misalnya, kita memasukkan air ke dalam hidung. Apabila air yang kita masukkan ke dalam hidung itu mencapai derajat batalnya puasa, yaitu pada saat air tersebut sampai kepada lubang atas hidung, yang itu bisa menyebabkan hidung kita menjadi panas. Ketika itu terjadi, maka puasa kita batal. Akan tetapi apabila ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung, yang itu lubang di bawah tidak sampai kepada lubang atas, derajat atau batas yang membatalkan puasa, maka apabila kita memasukkannya hanya sampai ke dalam lubang bawah, itu tidak membatalkan puasa. Lantas bagaimana dengan istinsyak? Istinsyak masih tetap boleh, akan tetapi sekadar saja, dalam artian tidak sampai mencapai derajat hal yang membatalkan puasa. Artinya adalah ketika kita istinsyak memasukkan air dalam hidung, tidak sampai kepada lubang atas hidung kita yang menyebabkan menjadi panas, karena itu bisa menyebabkan puasa kita menjadi batal. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga dengan sengaja. Bagaimana ini bisa membatalkan puasa kita? Hal yang dapat menyebabkan puasa kita batal adalah
ketika kita memasukkan sesuatu ke lubang bagian dalam dari telinga kita. Kalau itu masih di lubang bagian luar dari telinga kita, maka tidak membatalkan puasa. Terus bagaimana ukurannya? Ukurannya adalah ketika kita memasukkan jari kelingking kita ke dalam lubang telinga, dan jika jari kelingking kita masih dapat masuk ke dalam lubang tersebut, maka itu namanya lubang luar telinga. Dan lubang yang tidak bisa dimasuki oleh jari kelingking kita, maka itu disebut dengan lubang bagian dalam telinga. Dan ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita dan itu mencapai lubang bagian dalam telinga, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa kita. Akan tetapi jika masih dalam batas lubang bagian luar, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa kita. Kemudian lubang tempat keluarnya air kecil dan lubang tempat keluarnya air besar. Hal tersebut bisa membatalkan puasa kita. Bagaimana caranya? Ketika lubang tersebut kita tetesi dengan air, maka puasa kita menjadi batal. Kemudian ketika kita memasukkan sesuatu, misalnya memasukkan jari, maka hal tersebut menjadi batal. Kemudian dalam kasus ketika kita memasukkan obat ke dalam lubang tempat keluarnya air kecil kita dan tempat keluarnya air besar kita, maka hal tersebut juga membatalkan puasa kita. Lantas bagaimana untuk perempuan jika dia ingin istinja setelah buang air kecil? Dalam kasus ini, bagi perempuan yang ingin istinja setelah buang air kecil, cara mensucikannya adalah dengan cara membasuhnya dengan perut jemari kita tanpa memasukkan jari ke dalam lubang tersebut. Maka ketika kita membasuhnya hanya dengan perut jemari kita, hal tersebut tidak membatalkan puasa. Akan tetapi jika sedikit saja ada jari yang masuk ke dalam, maka hal tersebut dapat menyebabkan batalnya puasa. Kemudian yang kedua yang menyebabkan puasa kita menjadi batal adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja dapat menyebabkan puasa kita menjadi batal. Akan tetapi kebalikannya, jika muntah tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa kita. Lantas bagaimana muntah dengan sengaja tersebut? Misal contohnya adalah ketika kita mengeruk tenggorokan kita dengan jari atau dengan hal yang lain yang itu bisa menyebabkan kita menjadi muntah, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa karena disengaja. Contoh lain, ketika kita dengan sengaja mencari bau yang itu dapat menjadi kita muntah, maka hal tersebut juga dapat membatalkan puasa kita karena dilakukan dengan sengaja. Akan tetapi jika muntah tidak disengaja, walaupun itu di siang hari, maka tidak membatalkan puasa kita. Lantas bagaimana? Atau apa yang harus kita lakukan setelah kita muntah, walaupun itu tidak disengaja? Yang kita lakukan adalah berkumur-kumur terlebih dahulu setelah muntah. Artinya, ketika kita setelah muntah, jangan langsung menelan ludah. Karena mengapa? Muntah kita adalah najis, dan najis dibersihkan dengan air. Maka setelah muntah, kita berkumur-kumur dulu untuk menghilangkan sisa muntah yang ada di dalam mulut kita. Kemudian baru kita boleh menelan ludah. Yang kedua adalah ludah kita sudah tidak murni lagi. Jadi ketika lidah kita tidak murni lagi, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa. Jadi ketika ada pertanyaan, apakah menelan ludah itu membatalkan puasa? Maka jawabannya adalah menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Yang pertama adalah ludah yang kita telan adalah ludah kita sendiri, bukan ludah orang lain. Yang kedua adalah ludah tersebut masih berada di dalam mulut kita, belum keluar dari mulut kita. Beda halnya ketika ludah tersebut telah kita keluarkan dari mulut kita dan kita minum lagi, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah ludah kita itu masih murni, artinya belum tercampur dengan makanan yang lain. Ludah tersebut belum tercampur dengan permen. Ludah tersebut belum tercampur dengan es krim. Apabila tercampur, maka dapat membatalkan puasa kita. Akan tetapi jika ludah tersebut masih murni, ludah kita sendiri dan masih berada dalam mulut kita, kita telan, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hal yang dapat membatalkan puasa kita, hilang akal.
Pada kasus hilang akal ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama adalah hilang akal disebabkan oleh gila. Dia berpuasa pada siang hari, kemudian sekitar jam 2 siang dia gila, maka puasanya otomatis batal. Kemudian hilang akal disebabkan oleh pingsan. Jika pingsannya seharian penuh, maka itu dapat membatalkan puasa. Akan tetapi jika pingsannya sebentar, itu tidak membatalkan puasa. Atau dia sempat terbangun dari pingsannya, misal pagi jam 8 dia pingsan, kemudian jam 10 dia terbangun dari pingsannya, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Akan tetapi ketika dia pingsan seharian penuh, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa dia. Kemudian yang ketiga adalah hilang akal disebabkan oleh tidur. Tidur tidak menyebabkan puasa kita menjadi batal, walaupun tidur seharian penuh, akan tetapi itu hukumnya ada makruh. Kemudian yang keempat adalah hal yang dapat menyebabkan puasa kita menjadi batal adalah keluar darah haid atau menstruasi pada perempuan, dan nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Ketika seorang perempuan berpuasa, kemudian pada jam 3 sore keluar darah haid, maka otomatis puasanya batal. Begitupun ketika keluar darah nifas, maka secara otomatis puasanya menjadi batal. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan puasa kita adalah melahirkan. Ada seorang ibu-ibu yang imannya kuat, walaupun hamil dia masih tetap menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi pada jam 4 sore dia melahirkan, maka secara otomatis puasanya batal, disebabkan oleh dia melahirkan. Baik itu melahirkan bayi maupun melahirkan bakal bayi. Melahirkan bayi pada saat berpuasa, puasanya otomatis batal. Begitupun dengan melahirkan bakal bayi. Bakal bayi maksudnya apa? Bakal bayi maksudnya adalah keguguran, artinya mengeluarkan sesuatu janin yang itu belum menjadi bayi. Keguguran juga dapat menyebabkan puasa menjadi batal. Kemudian yang keenam, hal yang menyebabkan puasa kita menjadi batal adalah bersetubuh atau bersenggama atau berhubungan suami istri. Konteks yang akan kita bahas di sini adalah hubungan sah dari suami istri, bukan perzinaan. Karena kalau perzinaan itu lain babnya, lain konteksnya, dan itu adalah dosa yang besar. Akan tetapi yang akan kita bahas di sini adalah konteks dalam hal suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu untuk bercampur dengan istrimu pada malam bulan puasa. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jelas pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi pasangan suami istri untuk bercampur, untuk bersenggama pada malam bulan puasa atau pada malam bulan Ramadan. Malam diperbolehkan, akan tetapi bagaimana dengan siang hari ketika berpuasa? Maka hal tersebut dilarang. Jelas, jika hal tersebut dilakukan, yang pertama adalah dapat membatalkan puasa. Yang kedua, berdosa. Karena hal tersebut larangan dan kita langgar, maka berdosa. Dan yang ketiga adalah, yang lebih bahaya lagi, kita akan dikenakan kifarah. Apa kifarahnya? Yang pertama adalah membebaskan budak. Budak pada saat ini sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, kifarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka jika tidak sanggup, kifarah yang ketiga adalah memberi makan 60 fakir miskin. Jadi jelas berat kifarahnya. Maka walaupun itu adalah pasangan suami istri yang halal, pasangan suami istri yang sah, dilarang atau tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan ketika pada siang hari bulan Ramadan. Ketika malamnya maka diperbolehkan atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh yang dapat menyebabkan puasa kita menjadi batal adalah keluarnya sperma dengan sengaja. Dalam kasus ketika mengeluarkan sperma dengan sengaja, apapun itu namanya, onanikah atau yang lainkah, ketika disengaja maka dapat membatalkan puasa kita. Lantas bagaimana ketika sperma atau air mani tersebut keluar tanpa disengaja? Contoh misalnya adalah ketika di siang hari kita tidur dan mimpi
mimpinya mimpi basah. Ketika bangun tidur, kita melihat bahwa sperma kita telah keluar. Maka hal tersebut tidak membatalkan puasa, karena hal tersebut dilakukan atau sperma tersebut keluar tanpa disengaja. Akan tetapi bila dikeluarkan dengan sengaja, apapun caranya, maka itu dapat menyebabkan puasa kita menjadi batal. Kemudian yang kedelapan adalah pingsan seharian penuh. Hal tersebut tadi telah dibahas. Pingsan seharian penuh dapat menyebabkan puasa kita menjadi batal. Akan tetapi ketika kita sempat terbangun atau pingsannya hanya sebentar, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa kita. Dan yang terakhir, yang menjadi penyebab batalnya puasa kita adalah murtad. Murtad artinya adalah keluar dari agama Islam. Ketika kita tidak meyakini Allah, maka kita keluar, murtad. Ketika kita tidak meyakini Rasul Allah, maka kita murtad, keluar. Secara otomatis puasa kita menjadi batal. Ketika kita tidak mengimani rukun-rukun iman, kita mengingkari syariat yang Allah turunkan kepada kita, maka murtad. Maka secara otomatis puasa kita menjadi batal. Maka dari itu, malah kita selalu senantiasa menjaga iman, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu yakin, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beriman kepada para malaikatnya, rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, sehingga keimanan kita menjadi sempurna dan kita bukan menjadi orang yang murtad, sehingga puasa kita tetap utuh, tetap kita jalankan sebagaimana seharusnya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikianlah 9 hal yang menyebabkan puasa kita menjadi batal. Marah kita jaga puasa kita pada hari ini, puasa kita pada bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita dapat berpuasa, dapat beribadah pada bulan Ramadan ini dengan khusyuk, dengan istiqamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Sekian, wabillahi at-taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.